Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan mempresentasikan analisis mengenai film dokumenter mengenai pesta babi kolonialisme di zaman kita. Yang dimana dalam presentasi ini saya akan mengaitkannya dengan artikel yang ditulis oleh Benedict Anderson yang berjudul The Problem of Race, serta membahasnya menggunakan perspektif sejarah sosial. Film dokumentasi berjudul Pesta Babi Kolonialisme di Zaman Kita ini, dia itu membahas mengenai soal penebangan hutan yang ada di Papua, di mana pada film ini dia lebih menyoroti di bagian Papua Selatan. Nah, dan juga film ini juga memperlihatkan bagaimana pembangunan atas nama negara itu seringkali justru membuat masyarakat kecil itu kehilangan ruang hidupnya sendiri begitu. Pada bagian awal film itu dijelaskan bahwa di dunia itu hanya tersisa 5 kawasan hutan hujan tropis, yang dimana tuh ada Indonesia, terus juga Kongo, terus juga Brazil, terus juga Peru, terus Bolivia. Nah, jadi dari kelima negara ini, salah satunya kan ada tuh Indonesia, yang dimana hutan hujan tropis pada saat ini di Indonesia yang paling banyak itu ada di Papua. Nah, karena Papua itu wilayah dengan hutan yang masih sangat luas dan juga relatif terjaga begitu. Tapi justru di wilayah inilah, yang dimana di wilayah Papua, pemerintah itu berencana untuk membuka proyek besar-besaran berupa proyek pembangunan lahan persawahan, terus juga proyek pembukaan lahan untuk perkebunan sawit, tebu, terus juga sama pemerintah itu mau membangun peternakan di situ gitu. Jadi di film ini juga menyebutkan bahwa sekitar 2,5 juta hektar hutan di Papua Selatan itu akan dijadikan proyek atau ditebang lah gitu ya, diubah menjadi hal-hal yang tadi saya sebutkan, yaitu sawah, peternakan, perkebunan sawit, tebu. Nah, jadi hal ini merupakan salah satu proyek konversi hutan terbesar di dalam sejarah modern begitu. Sebenarnya ini dapat dilihat cukup ironis ya, karena hutan yang selama ini Papua itu jaga, warga-warga Papua itu jaga, dan juga menjadi sumber ekonomi dan juga sumber kehidupan bagi masyarakat Papua itu sendiri, malah dihancurkan atas nama pembangunan dan ketahanan pangan nasional begitu. Nah, di dalam film ini itu diceritakan dari narasumber bernama Yasinta Moiwen dari suku Marin Anim, yang dimana dia tuh terkejut gitu kan ketika dia melihat ada kapal yang mengangkut eskavator gede gitu lah kan. Ada beberapa eskavator besar gitu diangkut dari pelabuhan situ, dekat situ katanya gitu kan. Terus juga kapal dan eskavator ini dikawal sama militer Indonesia. Nah, jadi kampung si Yasinta Moiwen ini merupakan titik nol, yang dimana dimulainya proyek pemerintahan tersebut. Terus juga dalam film dokumenter berjudul Pesta Babi Kolonialisme di Zaman Kita itu, dia memperlihatkan cerita dari narasumber yang kedua, yaitu Vincent Kuipalo dari suku Ye, yang dimana beliau itu menemukan tanah marganya itu dipatok dengan tulisan tanah milik TNI Angkatan Darat. Nah, belakangan itu yang mengetahui bahwa tanah itu akan digunakan untuk pembangunan markas militer, yang dimana juga bersamaan dengan pembangunan perusahaan perkebunan tebu yang juga masuk ke wilayah adat
mereka gitu, adat suku Ye ini gitu. Nah dari sini bisa kita lihat gitu kan bahwa ada tulisan yang langsung mengklaim tanah milik TNI Angkatan Darat. Padahal kalau bisa dibilang tanah itu kan bukan milik mereka secara langsung gitu kan, aturannya kan izin dulu gitu kan. Terus juga dalam tulisan tersebut, yaitu tanah milik TNI Angkatan Darat itu, dia memiliki makna lainnya juga, yang dimana dari tulisan tersebut dapat dilihat bahwa itu negara hadir bukan cuma untuk proyek pembangunan itu doang gitu, pembangunan pangan itu doang, tapi juga untuk untuk membangun kekuatan militer. Apalagi Papua sendiri itu kan di dalam video tersebut juga ada narasi yang dimana menjelaskan bahwa Papua itu memiliki sejarah panjang mengenai operasi militer, yang dimana kalau nggak salah itu pada tahun 1968 sampai 1969 itu terjadi pertumpahan darah yang sangat kelam gitulah antara militer Indonesia dengan masyarakat Papua, sehingga masyarakat Papua itu mengungsi, banyak yang mengungsi gitu. Terus juga di ceritanya itu ada kayak ibu-ibu hamil gitu kan, ibu-ibu hamil dia juga ikut ngungsi, tapi karena kayak takut gitu kan, takut kena tembak gitu kan, jadi dia kayak melahirkannya tuh di gua gitu, di gua. Jadi anaknya tuh ada dinamain ada nama pengungsi gitu anaknya itu namanya. Nah selain itu dalam film dokumenter tersebut juga memperlihatkan bagaimana masyarakat adat seperti suku Auyu itu melakukan perlawanan melalui gerakan salib merah, yang dimana mereka itu memasang palang adat dan juga salib besar berwarna merah untuk menghadang perusahaan dan militer yang masuk ke wilayah adat mereka. Jadi kayak di video itu menjelaskan bahwa ini tanda bahwa ini wilayah kami, tanda salib merah itu tanah kami. Jadi kalau misalnya ada orang yang melewati batas itu, kami akan lawan, kata salah satu tokoh di salah satu orang di Papua ini, dari suku Papua itu. Jadi bisa dikatakan sebenarnya masyarakat Papua ini nggak cuma diem aja, nggak menerima gitu, nggak cuman menerima kayak pasrah dengan takdir, tapi mereka itu juga ada perlawanan gitu. Walaupun kalau bisa dikatakan itu posisinya sangat lemah ya, sangat lemah. Nah terus juga dijelaskan kalau masalah masyarakat Papua itu hidup sangat bergantung dengan hutan. Bahkan narasi dari video tersebut aja menyebutkan bahwa hutan itu mirip diistilahkan seperti supermarket bagi masyarakat Papua, karena di hutan itu mereka bisa mendapatkan obat-obatan, terus juga sagu kan makanan pokok orang Papua di situ. Terus juga mereka berburu babi, burung. Pokoknya hutan itu seperti supermarket lah bagi mereka. Saya berpikir lagi gitu kan, di film itu dia menunjukkan bahwa ada tanah masyarakat yang dipatok gitu kan, yang dipatok harganya itu seharga 300.000, dan kalau misalnya tanah itu nggak mau dibeli gitu kan, ya udah pemerintah bakalan rebut paksa tanah tersebut gitu. Nah dari sini kan bisa kita lihat gitu kan, memang benar ada kolonialisme modern di dalam film dokumenter Pesta Babi. Kalau zaman dulu kan kolonialismenya itu kan dilakukan melalui penjajahan langsung kan oleh bangsa-bangsa asing, yang dimana mereka dari sana datang ke sini. Nah sekarang bentuknya tuh ya kayak penguasaan tanah, eksploitasi sumber daya alam, terus juga investasi besar-besaran gitu kan, terus juga pembangunan
yang dimana atas nama kepentingan nasional gitu. Padahal kalau misalnya atas nama kepentingan nasional, mereka pasti mikir Papua juga harus ada kepentingannya gitu loh, kayak harus masuk juga di dalam kepentingan nasional itu. Jangan wilayah-wilayah Jawa, Sumatera, wilayah Jawa sih yang paling di sejahterakan kalau bisa dibilang. Terus juga dalam film dokumenter tersebut dia beri gambaran juga kalau misalnya nggak cuman proyek di Papua itu aja, ada juga kayak proyek-proyek lain di Kalimantan gitu kan, yang dimana Kalimantan waktu itu kan ada dibangun pertambangan gitu kan, pertambangan, diambil sumber daya minyak buminya apa. Nah, dan yang paling wownya, wadidaunya itu ketika itu kan pasti harus ada kan sponsor dari perusahaan gitulah kan. Nah, jadi perusahaannya itu ya tetap di satu orang itu aja gitu loh, kayak di Kalimantan waktu itu perusahaannya apa ya, lupa saya, pokoknya perusahaan itu mengelola itulah apa mengelola proyek di Kalimantan itu. Nah, terus saat ini perusahaan itu juga dia kan memiliki anak perusahaan, kayak ada 10 anak perusahaan yang dimana dipimpin oleh satu pemimpin yang sama gitu loh. Jadi ya di situ-situ aja gitu uangnya terkumpul gitu kan. Nah, dapat dikaitkan bahwa dalam artikel Anderson ini dia menjelaskan bagaimana pada masa pendudukan Jepang itu pemerintah itu memaksa rakyat menyerahkan hasil padi kepada negara demi kebutuhan perang dan juga kepentingan pemerintahan. Nah, akibatnya rakyat mengalami kemiskinan, kelaparan, korupsi, penyelewengan distribusi pangan, terus juga sampai meningkatkan penderitaan masyarakat gitu loh, masyarakat kecil. Jadi si Anderson ini dia menunjukkan bahwa persoalan pangan itu bukan cuman sekadar soal nasi gitu ya, bukan soal sekedar beras gitu, tapi juga membicarakan bagaimana negara itu mengontrol rakyat melalui kebutuhan dasar mereka gitu. Kalau bisa dilihat kan polanya tuh terlihat sama persis gitu loh dengan yang ada di film Pesta Babi. Kalau pada masa Jepang dulu kan rakyat itu dipaksa gitu kan menyerahkan hasil padi mereka gitu. Nah, kalau sekarang masyarakat Papua itu dipaksa untuk memberikan tanah mereka, kehilangan tanah lah gitu ya, dan juga hutan mereka tuh demi proyek pangan nasional gitu. Jadi sebenarnya sama-sama menggunakan alasan ketahanan pangan, terus juga kepentingan negara, tapi masyarakat kecil itu justru harus menanggung dampaknya gitu loh. Terus juga si Anderson ini dia membahas adanya jarak antara elit pemerintah dengan rakyat biasa, yang dimana pemerintah ini berbicara soal kepentingan negara, tapi dia tuh nggak benar-benar merasakan bagaimana penderitaan rakyat secara langsung gitu. Perspektif sejarah sosial itu melihat bagaimana perubahan sosial itu mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat gitu. Dalam film ini terlihat jelas bahwa masuknya perusahaan dan proyek negara itu menyebabkan perubahan besar dalam kehidupan masyarakat Papua. Masyarakat yang sebelumnya hidup dari berburu, menangkap ikan, mengambil sagu gitu kan, perlahan itu mulai kehilangan akses terhadap alam mereka sendiri gitu. Terus juga terjadi benturan antara tradisi dengan modernisasi. Nah, pemerintah itu kan menganggap bahwa proyek pangan dan energi itu sebagai bentuk kemajuan, tetapi masyarakat adat justru merasa kehidupan mereka dihancurkan begitu. Nah, karena itu menurut saya film Pesta Babi itu dia sangat bagus untuk ditayangkan, dan juga kalau bisa satu Indonesia nih tahu gitu kan, karena dia nggak cuman membahas soal isu lingkungan aja gitu kan, tapi juga membahas bagaimana ketimpangan kekuasaan, ketidakadilan sosial, dan juga bagaimana masyarakat adat itu sering menjadi pihak yang paling dirugikan. Demikian hasil presentasi saya mengenai analisis film dokumenter Pesta Babi, kolonialisme di zaman kita. Baik, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa semuanya.